Bezzecchi bilang, Aprilia belum di level Marc Marquez. Pembalap Italia Marco Bezzecchi mengaku percaya diri dengan perkembangan tim Aprilia. Namun secara terbuka juga menyampaikan bahwa saat ini mereka belum berada di level sang juara dunia Marc Marquez. Pernyataan yang cukup jujur, di tengah ambisi besar pabrikan asal Italia tersebut untuk menjadi kekuatan utama di MotoGP. Dalam wawancara yang dikutip oleh Bola Sport, Bezzecchi menegaskan bahwa Aprilia sudah membuat kemajuan signifikan, terutama dari sisi motor dan stabilitas performa. Namun ia juga menekankan bahwa jika berbicara soal konsistensi, tekanan, dan menang saat semua faktor sempurna, maka masih ada jarak yang harus ditempuh. Kami berkembang, tapi saya belum yakin bahwa kita sudah di level Marc, ujar Bezzecchi. Kata-kata ini tentu menarik karena datang dari pembalap yang menjadi wajah utama Aprilia musim ini. Pernyataan itu menunjukkan bahwa tim sadar akan tantangan besar yang ada, bukan hanya soal kecepatan motor, tetapi soal bagaimana mempertahankannya di setiap akhir pekan, dalam segala kondisi. Sementara itu, sisi manajemen Aprilia sendiri memasang target tinggi menjelang musim 2026. Mereka ingin memanfaatkan momentum kemajuan teknis serta performa pembalap untuk mulai mengganggu dominasi Ducati Marquez. Namun Bezzecchi, yang berada di garis depan, merasa bahwa proses itu bukan instan. Kejuaraan dunia seperti MotoGP, katanya, menguji lebih dari sekadar motor cepat. Ia menguji mental, tim, logistik, dan kontinuitas. Menang 1 atau 2 seri bukan cukup. Kita harus siap di tiap balapan, siap menghadapi tekanan, siap mempertahankan hasil, tambahnya. Sikap rendah hati dari Bezzecchi ini bisa dilihat sebagai strategi psikologis. Daripada membuat klaim besar yang bisa menjadi beban, lebih aman untuk mengakui realitas terlebih dahulu lalu membuktikannya lewat hasil. Untuk fans dan pengamat MotoGP, ini menjadi sinyal menarik. Aprilia memang bukan lagi tim kecil. Mereka kini punya kecepatan dan ambisi. Tetapi pertanyaan besar tetap, kapan mereka akan benar-benar bisa mengalahkan Marc Marquez dan Ducati secara reguler? Dengan pernyataan Bezzecchi, jawaban itu tampak belum datang, dan mungkin itulah yang membuat persaingan MotoGP musim ini semakin menarik. Sementara itu, pemulihan lancar, Marc Marquez segera kembali ke atas motor, Ducati kembali bernapas lega. Kabar baik akhirnya datang dari markas Ducati Lenovo Team. Setelah berminggu-minggu absen akibat cedera, Marc Marquez dilaporkan mengalami perkembangan pesat dalam proses pemulihan fisiknya. Juara dunia 8 kali itu dikabarkan segera kembali menunggang Desmosedici EP26, mengembalikan harapan besar Ducati untuk menutup musim MotoGP 2025 dengan senyum lega. Cedera yang dialami Marquez pada paruh akhir musim menjadi titik balik dramatis dalam perjalanan Ducati. Terlebih karena cedera tersebut melibatkan bahu kanan dan pergelangan tangan. Dua bagian tubuh vital bagi pembalap seagresif dirinya. Namun, laporan terbaru dari tim medis menunjukkan bahwa Marquez merespons rehabilitasi dengan sangat baik. Ia bahkan sudah mulai menjalani latihan kebugaran ringan dan sesi fisioterapi intensif di klinik olahraga Barcelona. Marc pulih lebih cepat dari prediksi awal. Mobilitas bahunya sudah kembali mendekati 90%, dan ia mulai bisa berlatih dengan simulasi motor statis, ungkap salah satu fisioterapis Ducati kepada media Italia. Kondisi ini membuat manajemen Ducati mulai menyusun rencana untuk mengembalikan Marquez ke atas motor pada tes pramusim di Valencia, akhir November nanti. Jika semuanya berjalan sesuai rencana, pembalap Spanyol itu berpeluang besar kembali berkompetisi penuh pada musim 2026, dengan performa yang bahkan bisa lebih tajam. Absennya Marquez selama 2 seri terakhir memang berdampak besar pada performa tim. Meskipun pengganti sementaranya, Nicolo Bulega, tampil menjanjikan di beberapa sesi, hasilnya belum mampu mengisi kekosongan mental dan teknis yang ditinggalkan sang maestro. Ducati menyadari bahwa pengaruh Marquez bukan hanya pada kecepatan motor, tetapi juga pada arah pengembangan dan moral tim. Marc adalah nyawa dari proyek EP26. Cara dia membaca motor dan memberi umpan balik membuat para insinyur kami bekerja lebih efektif, ujar Gigi Dall'Igna, General Manager Ducati Corse. Dalam beberapa pekan terakhir, Marquez juga sempat berbagi update melalui media sosialnya. Dalam salah satu unggahan, ia tampak tersenyum dengan lengan kanan yang mulai digerakkan tanpa penyangga. Langkah kecil menuju comeback, tulisnya, disertai emoji bendera kotak-kotak khas balapan. Bagi penggemar MotoGP, kabar ini jelas menjadi angin segar. Kehadiran Marquez di lintasan selalu membawa warna tersendiri, baik melalui gaya balap ekstremnya, duel intens di tikungan, maupun karakter karismatik yang tak tergantikan. Kini, publik menantikan satu hal, kapan tepatnya sang The Baby Alien benar-benar kembali menunggang Desmosedici merah?
Ducati belum mengumumkan tanggal resmi, tetapi jika pemulihan terus berjalan lancar, semua mata akan tertuju ke tes resmi pasca musim di Valencia. Di sanalah, mungkin, dunia MotoGP kembali menyaksikan kebangkitan Marc Marquez, ikon yang belum selesai menulis kisahnya di lintasan. Di bawah terik matahari sore Portugal, 25 lap yang menegangkan berubah menjadi kisah emosional paling dramatis di musim MotoGP 2025. Bukan Bagnaia. Bukan Acosta. Hari itu, Alex Marquez lah yang keluar sebagai pemenang utama, mengubah lintasan Portimao menjadi panggung keajaiban pribadi, kemenangan yang lahir dari keberanian, strategi, dan sedikit keajaiban dari tangan dingin sang kakak, Marc Marquez, yang menonton dari kejauhan. Drama sejak lap pertama. Begitu lampu start padam, Acosta langsung menyambar posisi terdepan dari grid kedua. Start sempurna pembalap muda Spanyol itu sempat membuat penonton berteriak kagum. Namun di belakangnya, Alex Marquez dan Bagnaia tak tinggal diam. Dari tikungan keempat, Alex menutup jalur dalam, menyodok posisi 2, sementara Bagnaia bermain aman, menjaga ban belakang agar tak cepat panas. Lap-lap awal berlangsung sengit. Acosta menunjukkan keberaniannya dengan manuver agresif khas Rookie yang haus kemenangan. Tapi Alex, yang terlihat lebih tenang, mulai menunggu momen. Di pit wall, kru Gresini Racing menatap monitor dengan tegang. Lap ke-7, hujan rintik turun di bagian selatan sirkuit, membuat grip sedikit licin. Disinilah balapan berubah arah. Alex membaca kondisi dengan sempurna. Instruksi dari radio terdengar, "Stay calm, Seymour HTHM. Think about sektor 3." Itulah pesan dari Marc yang diteruskan lewat engineer tim Gresini. Strategi dan kesabaran yang membayar mahal. Acosta sempat unggul 2 detik di pertengahan balapan, tapi ritme Alex justru makin stabil. Ia mulai memangkas jarak sedikit demi sedikit, 0,3 detik per lap. Bagnaia di posisi ketiga mencoba menekan, tapi Ducatinya terlihat mulai kehilangan traksi di ban belakang. Ia harus memilih antara mempertahankan ritme atau mengambil risiko besar. Lap ke-15, gap antara Acosta dan Alex hanya tinggal 0,4 detik. Ketegangan mencapai puncak ketika di tikungan 11, Alex menyalip dengan manuver yang nyaris mustahil. Ia menutup sisi dalam dengan cepat, membuat Acosta kehilangan jalur bersih dan keluar sedikit dari racing line. Sorak-sorai penonton memecah langit Algarve, Alex Marquez memimpin MotoGP Portugal 2025. Sementara itu, di garasi Gresini, semua orang tahu bahwa manuver itu bukan kebetulan. Itu gaya khas Marc, tikungan 11 adalah tempat dia selalu menyerang di Portimao, ujar salah satu kru, tersenyum bangga. Alex tanpa mempraktikkan signature move kakaknya, tapi dengan gaya yang lebih tenang dan terukur. Duel akhir yang menggetarkan. Balapan belum selesai. Acosta tidak menyerah begitu saja. 4 lap terakhir berubah menjadi duel klasik antara pengalaman dan keberanian muda. Acosta terus menempel, menunggu kesalahan kecil. Tapi Alex menutup setiap celah dengan presisi. Sementara itu, Bagnaia di posisi ketiga berjuang keras agar tak kehilangan podium. Ia mencoba mendekat, namun jaraknya dengan 2 terdepan tetap bertahan di sekitar 1,5 detik. Alex sangat kuat di sektor 2, aku tidak bisa mengejarnya di sana, kata Bagnaia setelah lomba, mengakui keunggulan lawannya. Lap terakhir menjadi momen yang tak terlupakan. Acosta mencoba manuver di tikungan pertama, tapi Alex membalas dengan switch bak elegan di tikungan kedua. Ia mempertahankan racing line dengan ketenangan luar biasa, seperti seorang veteran. Begitu melewati garis finish, bendera kotak-kotak berkibar, dan Alex Marquez mengangkat tangan tinggi ke langit Portugal. Ia menjuarai MotoGP Portugal 2025, mengalahkan Acosta dan Bagnaia dengan jarak hanya 0,6 detik. Air mata di garasi Gresini. Di garasi, tim Gresini tak bisa menahan emosi. Ini bukan hanya kemenangan bagi Alex, tetapi juga kemenangan moral bagi seluruh kru yang selama ini bekerja di bawah bayang-bayang besar Marc Marquez. Alex turun dari motor, membuka helmnya, dan langsung menatap kamera televisi utama. Ia menepuk dada lalu menunjuk ke arah langit, simbol penghormatan untuk sang kakak. Aku tahu dia menonton, aku tahu apa yang dia katakan semalam. Jangan pikirkan kemenangan, pikirkan ritme, dan kemenangan akan datang dengan sendirinya, kata Alex dengan mata berkaca-kaca. Ucapan itu membuat padek hening sejenak. Semua tahu, di balik kemenangan ini ada sosok Marc Marquez, bukan di lintasan, tapi di balik layar, di dalam strategi, di dalam ketenangan.
Acosta, hormat untuk Alex. Pedro Acosta, yang finish kedua, tidak menutupi kekagumannya. Dia, Alex, tidak melakukan kesalahan. Aku mencoba menekan, tapi dia sangat stabil. Ini balapan yang luar biasa, ucapnya. Ucapan itu menunjukkan kedewasaan luar biasa dari pembalap muda Spanyol tersebut. Acosta masih menjadi ancaman besar, tapi malam itu, pengalaman berbicara lebih kuat dari bakat. Bagnaia sendiri tetap membawa pulang podium, tapi ia sadar bahwa Ducati kini tidak bisa lagi mengandalkan satu bintang saja. Alex pantas menang, dia balapan cerdas, seperti seseorang yang sudah tahu setiap inci lintasan, kata Bagnaia. Tangan dingin Marc di balik keajaiban. Meski tak ada di lintasan, nama Marc Marquez tetap terasa di udara Portimao. Sejak sesi latihan, Alex disebut terus berkomunikasi dengannya, meminta saran tentang titik pengereman, strategi ban, hingga cara mengatur tekanan ban saat suhu aspal berubah. Beberapa teknisi Ducati bahkan menyebut bahwa setup front-end motor Alex malam sebelum balapan adalah hasil rekomendasi langsung dari Marc. Hasilnya, motor yang stabil, cepat di tikungan, dan sangat konsisten di sektor teknikal, persis seperti gaya Marc saat masih mendominasi MotoGP. Dia mungkin tak bisa balapan hari ini, tapi pengaruhnya terasa di setiap lap, ujar bos tim Gresini, Nadia Padovani, sambil tersenyum bangga. Kemenangan Alex Marquez di Portugal bukan hanya soal podium tertinggi. Itu adalah simbol bahwa warisan seorang legenda bisa tetap hidup, bahkan ketika sang legenda sendiri sedang beristirahat. Bahwa semangat Marquez bersaudara tidak bisa dipisahkan dari DNA MotoGP itu sendiri. Dan ketika Alex berdiri di podium tertinggi, lagu kebangsaan Spanyol berkumandang, kamera menangkap senyum kecil di wajahnya. Ia menutup matanya sejenak, lalu berkata pelan kepada kru di bawah podium. Ini bukan hanya kemenanganku. Ini kemenangan kami, aku dan dia. Hari itu, dunia tahu, meski satu Marquez sedang cedera, tangan dinginnya masih bisa mencetak kemenangan. Sirkuit Algarve kembali menjadi saksi betapa kejamnya dunia MotoGP. Dalam satu akhir pekan yang sama, dua kisah berbeda lahir dari garasi Ducati. Di satu sisi, Alex Marquez bersinar terang, mencetak kemenangan gemilang di sprint race MotoGP Portugal 2025. Namun di sisi lain, Nicolo Bulega, yang ditunjuk menggantikan sang legenda Marc Marquez yang cedera, justru harus menelan pil pahit, gagal finish. Dua cerita yang bertolak belakang itu terjadi nyaris bersamaan, dan keduanya terhubung oleh satu nama besar, Marc Marquez. Nicolo Bulega, tugas berat, akhir pahit. Ketika kabar absennya Marc Marquez diumumkan beberapa hari sebelum seri Portugal, Ducati langsung bergerak cepat. Mereka menunjuk Nicolo Bulega, sang juara dunia World Superbike, WSBK, 2024, untuk mengisi kursi kosong di tim pabrikan. Bagi Bulega, kesempatan ini adalah mimpi besar, debut resminya di kelas para raja. Namun, debut yang diharapkan menjadi awal kisah indah, justru berbalik menjadi mimpi buruk. Sejak sesi latihan, Bulega tampak kesulitan beradaptasi dengan karakteristik Desmosedici versi MotoGP yang jauh lebih liar dibanding motor WSBK. Pada sprint race, ia sempat mencoba menembus posisi 10 besar, tapi kehilangan grip di roda belakang membuatnya terlempar dari lintasan pada pertengahan lomba. Motor terguling di gravel, dan Bulega hanya bisa menatap kecewa. Finish tidak ia raih. Poin tidak ia dapat. Yang tersisa hanyalah pelajaran mahal tentang betapa tipisnya jarak antara keberanian dan kegagalan di level tertinggi dunia balap motor. Dari garasi Ducati, wajah tim terlihat tegang. Semua tahu, Bulega tidak bisa disalahkan sepenuhnya. Tekanan menggantikan sosok sebesar Marc Marquez bukan hal ringan. Kami tahu situasinya tidak mudah. Tapi kami tetap percaya dia punya potensi besar, ujar salah satu teknisi Ducati usai balapan. Namun di balik nada diplomatis itu, tersirat bahwa tugas Bulega masih jauh dari kata selesai. Kabar baik dari Marc Marquez.